Tanggal 4 hingga 15 Juli lalu, para saudara Fransiskan di Kustodi Tanah Suci berkumpul bersama dalam kapitel di Yerusalem dengan tema Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Seluruhnya ada 43 saudara dari 16 negara yang mengikuti kapitel ini. Sesudah pemaparan hasil kapitel wilayah di seluruh Kustodi Tanah Suci, pertemuan dilanjutkan dengan pembahasan berbagai tema oleh beberapa saudara dan kemudian pembicaraan dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam kapitel ini dipilih wakil kustos yang baru yaitu Romo Ibrahim Faltas serta anggota Diskretorium Kustodi. Merekalah yang akan mengawal perjalanan kustodi dalam 3 tahun ke depan. Dalam kelompok-kelompok dibicarakan pula tentang perawatan tempat-tempat suci. Tanggal 8 Juli, para saudara Fransiskan melakukan jalan salib di kota Yerusalem. Tradisi ini sudah berlangsung sejak kedatangan para Fransiskan di abad ke-12. Para peziarah turut ambil bagian dalam jalan salib ini hingga ke Kalvari dan makam Yesus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Para peserta kapitel menerima kunjungan dari utusan apostolik untuk Yerusalem, Monsignor Adolfo Tito Ilana. Beliau berterima kasih kepada para Fransiskan atas pelayanan kepada para peziarah serta kepada umat setempat. Quello che per me molto importante è proprio perché i frati della terra. Hal yang bagi saya sangat penting adalah bahwa para Fransiskan di Tanah Suci, para saudara Dina, senantiasa hadir dan menjaga tradisi, tetapi tetap memperhatikan perubahan pada masa sekarang. Tentu saja mereka sudah melakukan banyak hal untuk menjaga tempat-tempat suci, tetapi lebih utama adalah mereka menjaga realitas yang hidup. Mereka membuat banyak orang bisa menghidupi iman sambil berefleksi dan berdoa. Ini adalah sumbangan besar dari para Fransiskan di Tanah Suci ini. La loro mente, riflettendo, pregando. E questo lo dà proprio i francescani. Uskup Patriark Latin Yerusalem, Monsignor Pier Battista Pizzaballa hadir pula dalam kapitel ini. Beliau menekankan ikatan yang kuat antara kustodi dengan gereja lokal. Saya memaparkan gambaran umum situasi gereja kita di keuskupan. Kustodi Tanah Suci ada di dalam keuskupan Yerusalem dan punya peran penting dalam kehidupan pastoral baik pada masa lalu maupun pada saat ini. Kami membicarakan tentang pandangan pastoral, sosial juga politik. Saya ingin mendorong mereka, kita sedang ada dalam fase perubahan besar. Semua sepertinya sama saja di Tanah Suci, tapi sebenarnya semua berubah. Kita harus siap menghadapinya. Dalam sejarah kita sudah menghadapi berbagai perubahan di masa lalu dengan iman. Saya yakin kita pun akan mampu menemani generasi-generasi mendatang. Pada akhir kapitel diadakan evaluasi serta beberapa usulan untuk 3 tahun ke depan. Que la nostra evangelizzazione sia una presenza significativa. Semoga penginjilan kita sungguh bisa bermakna bagi umat kita dengan mendengarkan kehendak Tuhan, mendengarkan umat dalam berbagai kebutuhan. Banyak konteks yang harus kita pertimbangkan. Perang, kemiskinan, kurangnya dialog. Komunitas gereja kita di sini adalah minoritas. Kita harus menemani mereka sebagai saudara Dina. Salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai wilayah Santo Paulus, yaitu wilayah yang meliputi Libanon, Syria, dan Yordania. Allora qui colgo l'occasione per ringraziare tutti. Saya ingin berterima kasih kepada para donatur, para pemerhati, semua umat yang selalu membantu masyarakat di Syria, Libanon, dan Yordania. Doa kami secara khusus untuk Anda semua dari tempat-tempat kudus. Grazie. Che si esprime in una preghiera da questi luoghi santi a tutti voi. Romo Francesco Paton, Kustos Tanah Suci, mengungkapkan pandangannya terhadap kapitel demikian.
Il primo punto è quello di camminare insieme come fraternità custodiale. Poin pertama adalah berjalan bersama sebagai saudara dalam kustodi. Kapitel adalah momen persaudaraan. Para saudara yang mewakili seluruh kustodi dan semua wilayah kustodi, bahkan yang paling jauh, memiliki kesempatan untuk bertemu, menceritakan perkembangan yang dibuat dalam 6 tahun terakhir, dan melihat masa depan. Jadi bagi saya yang paling penting adalah mengetahui bahwa kita berjalan bersama. Lalu saya pikir sangat penting juga untuk tahun-tahun mendatang untuk mengetahui bahwa di tengah kesulitan kita harus dapat memberikan jawaban yang tepat, tetapi tidak dangkal. Kita harus bisa mengatasi keadaan darurat, tetapi tidak berpikir secara darurat. Kita banyak berbicara dalam kapitel tentang kenyataan bahwa kita perlu memiliki pandangan jangka panjang, meskipun kita tinggal di tanah di mana selalu banyak kejadian tak terduga. Anche se viviamo in una terra dove gli imprevisti sono sempre tanti. Bagi Romo Kustos, tugas utama kita adalah menjaga tempat-tempat suci, tempat terjadinya pewahyuan, misteri inkarnasi, misteri penebusan. Perlulah kita memperluas aspek internasionalitas kustodi. Quindi penso che in questo modo Saya pikir ini adalah bentuk sumbangan kita untuk gereja setempat, tetapi juga untuk gereja semesta. e sia anche alla Chiesa universale. Tanggal 15 Juli, para peserta kapitel ambil bagian dalam Ekaristi peringatan pemberkatan Basilika Makam Kudus yang dipimpin oleh Romo Francisco Paton.